Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement bersama dengan saya, Mr. Sorchan. Konteks besar kita, bagaimana kita membuat perbedaan bersama dengan orang lain, bagaimana hidup kita bermakna, dan dihubungkan dengan the power of leadership, kekuatan dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang sejati itu adalah bagaimana kita bisa bermakna. Dan kisah bermakna itu adalah kisah hidup kita. Di segmen berikutnya saya sudah membahas bahwa kitalah kisah yang terhebat. Nah, sekarang kita akan membawa orang lain masuk ke dalam kisah kita. Orang lain akan masuk ke dalam kisah kita. Nah, membawa orang lain masuk ke dalam kisah kita, intinya adalah gini. Ketika apa yang kita tuju akan bergerak menuju kita. Apa yang kita tuju akan bergerak menuju kita. Maksudnya begini, ketika seseorang bergerak menuju visinya, sumber daya mulai bergerak menuju orang itu. Ini unik, ya. Jadi saya ulangi, ketika orang lain bergerak menuju visinya, maka sumber daya mulai bergerak menuju orang itu. Sumber daya itu apa aja? Sumber daya itu bisa berupa sarana, prasarana, bisa juga uang, bisa juga orang. Nah, ketika kita berhenti bergerak, sumber daya pun akan berhenti bergerak. Aneh ya? Itu memang seperti itu. Jadi ketika kita melangkah ke dalam kisah kita, kisah yang bermakna dan mengambil tindakan, kita akan sadar akan hal itu. Nah, yang saya alami ketika saya punya visi, saya nggak nunggu orang-orang bergerak ke visi saya. Saya ajak orang itu masuk ke dalam visi untuk sama-sama terlibat ambil bagian mencapai tujuan bersama. Hal ini diteguhkan dengan cerita dari seseorang bernama Don Miller yang digambarkan di bukunya yang berjudul A Million Miles in a Thousand Years. Dia menulis gini, ketika kami berada di Uganda, saya dan teman saya Bob pergi mengikuti acara peletakan batu pertama di sekolah baru yang sedang dibangunnya. Dewan sekolah berada di sana bersama para pejabat setempat. Kepala sekolah sudah membeli 3 pohon yang akan ditanam oleh Bob, pejabat pemerintahan, dan kepala sekolah untuk menandai awal pembangunan. Bob melihat saya berdiri agak jauh mengambil foto dalam acara itu. Dia berjalan mendekat dan bertanya apakah saya mau menanam pohon itu untuknya. Kau yakin? Tanya saya. Tentu saja, katanya. Aku akan sangat senang kembali ke tempat ini dan melihat pohon yang kau tanam. Mengingatkanku padamu setiap kali aku berkunjung. Saya pun meletakkan kamera, kemudian membantu menggali lubang dan menanam pohon itu, menutupi batang kecilnya dengan tanah. Sejak saat itu, sekolah itu bukan milik Bob saja. Kisah yang lebih baik bukan milik Bob saja. Itu juga menjadi kisah saya. Saya sudah masuk ke dalam kisah itu bersama dengan Bob. Kisah yang luar biasa tentang penyediaan pendidikan bagi anak-anak yang tidak pernah menerima pendidikan tersebut jika bukan di sekolah tersebut. Setelah itu, saya menyumbang dana untuk proyek Bob di Uganda. Dan saya bahkan berusaha menyediakan beasiswa untuk seorang anak yang saya temui di salah satu penjara di Kampala. Bob dan pengacaranya membantu untuk membebaskannya. Bersama Bob, saya memiliki kisah yang lebih baik. Disitulah bagaimana Don Miller diajak oleh Bob untuk menolong orang di Uganda. Nah, moral dari cerita ini adalah bagaimana
ketika kita mengajak orang lain bergabung, kita bersama-sama berubah dan memiliki cerita yang lebih baik untuk ditampilkan. Seperti yang dikatakan oleh penyair Edwin Markham, takdir menetapkan kita sebagai saudara. Tak ada yang berjalan sendirian. Semua yang kita embuskan dalam kehidupan bersama kembali pada diri sendiri. So, kenangan terhebat kita adalah berasal dari masa-masa ketika kita bersama orang lain di dalam kisah kebermaknaan kita. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada saat kita bekerja bersama-sama demi kebaikan bersama. Saat ini, sahabat-sahabat saya adalah mereka yang melakukan perjalanan bermakna bersama saya. Persahabatan itu diperkuat oleh pengalaman berharga. Kita pun semua bisa merasakannya kalau kita membawa orang lain masuk ke dalam kisah hidup kita. Lalu yang selanjutnya, temuan-temuan apa yang ada dalam kisah yang bermakna? So, saya harap kita akan mengambil langkah-langkah untuk terlibat penuh dalam kisah kita dan menuntun orang lain untuk bergabung dengan kita. Begitu kita memulainya, hal itu memberi kita efek yang positif dan abadi. Jika kita masih ragu mengambil langkah pertama itu, izinkan saya akan membahas dan memberitahu kita semua manfaat dari kisah yang bermakna dan melibatkan orang lain. Yang pertama, kisah kita akan mengubah kita. Kisah kita akan mengubah kita. Apa katalisator nomor 1 untuk perubahan? Jawabannya adalah tindakan. Apa katalisator nomor 1 untuk perubahan? Jawabannya adalah tindakan atau bertindak. Pemahaman mungkin bisa mengubah pikiran, tetapi hanya tindakan yang bisa mengubah kehidupan. Jika kita bertindak, hidup kita akan berubah. Dan perubahan itu akan mulai mengubah orang lain. Seorang businessman, entrepreneur, dan speaker, coach bernama Jim Rohn, dia ngomong gini, salah satu cara terbaik untuk mulai mengubah hidup Anda adalah dengan melakukan apapun yang muncul di benak Anda, yang muncul di daftar aku harus. Saya pikir itu benar. Dalam daftar aku harus itu, apa yang harus kita lakukan untuk membantu sesama kita? Sesama kita, orang lain. So, di sini saya ingin menantang kita semua untuk membangun disiplin melakukan rencana itu. Setiap kali kita memilih tindakan yang benar, alih-alih yang mudah, kita meningkatkan penghargaan, penghormatan, serta kepercayaan diri. Dalam analisis terakhir, seringkali apa yang kita rasakan tentang diri kita menjadi imbalan terbesar dari aktivitas apapun. Ingat, dalam hidup bukan pencapaian yang membuat hidup kita berharga. Hal yang membawa nilai bagi hidup kita adalah bagaimana jadinya diri kita dalam proses. Tindakan akan mengubah mimpi seseorang menjadi sesuatu yang bermakna.
sekaligus membawa nilai pribadi yang tidak bisa kita dapatkan dari sumber lainnya. Ketika kita bertanggung jawab atas kisah pribadi kita dan berniat menjalani kehidupan yang bermakna, kita akan memampukan diri sendiri serta menumbuhkan kemampuan kepemimpinan kita. Kita akan menegaskan kembali nilai-nilai dalam diri kita. Bertindak atas hal-hal yang kita hargai akan memperjelas nilai-nilai itu dan menjadikan prioritas permanen dalam hidup kita. Kita akan menemukan suara kita. Mengambil tindakan membuat kita percaya diri untuk berbicara dan menjalani apa yang kita yakini. Kita akan memulai membangun otoritas moral bersama orang lain. Kita akan mengembangkan karakter. Orang-orang yang pasif membiarkan karakter mereka dipengaruhi orang lain. Orang-orang yang aktif berjuang membentuk dan mempertahankan karakter mereka. Mereka bertumbuh, berkembang karena perjuangan. Kita akan mengalami kepuasan batin. Kepuasan akan muncul saat kita berada di tempat yang seharusnya. Ketika tindakan kita selaras dengan jati diri kita. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, ketika kita dengan sengaja berniat menjalani hidup untuk orang lain sebagai pemimpin, kita mulai melihat dunia dari sudut mata orang lain. Dan itu menginspirasi kita untuk tidak sekedar memiliki, tetapi ikut berpartisipasi. Kita tidak sekedar peduli, tetapi kita ikut membantu. Kita tidak hanya bersikap adil, tetapi juga berbaik hati. Kita tidak sekedar bermimpi, tetapi juga mengupayakan. Mengapa? Karena kita ingin membuat perbedaan. So, guys, sahabat Mr. Sorchan, jika kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, rencanakan kisah kita dan apa yang bisa kita capai bersama dan untuk orang lain. Salam menceritakan kisah hidup yang bermakna bagi diri kita dan bagi orang lain, agar ada perbedaan di bumi ini, di bangsa ini Indonesia, menjadikan Indonesia lebih baik. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.